Banyak mengandalkan bambu sebagai bahan bangunan maupun sarana transportasi. Warga Loksado ternyata memiliki keunikan cara untuk membawa bahan bangunan multifungsi ini. Motor yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa ini ternyata mampu membawa batang bambu yang panjangnya lebih dari 8 meter. Tentu saja, harus yang ahlinya biar aman membawa motor syarat muatan ini. Sungai Amandit melintasi Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sungai jernih yang berhulu di Pegunungan Meratus ini menjadi tempat sumber kehidupan bagi warga Loksado. Aduh, Apa? karena aku ikan ini harusnya kak kasih itu ikan ini. Iya, Pak. Aduh. Dapat ikan gede nih, Pak. Sini, Pak, sini, Pak. Kayak apa? Maaf, Pak. Jadi karena aku. Pak. Kalau Pak. gini mah saya mending bikin kue, Pak. Ya udahlah, Pak. Ini saya taruh situ ya, Pak ya. Taruh aja. Ini apa, Bu, yang dikerjain dulu, Bu? Yuk dibantu, Bu. Sini, Bu. Apa yang bisa dibantu ini? Itu gula. Dia apa nih? Dia bikin adonan. Iya, bikin adonan. Nah, setelah belajar menjala ikan, yang kada berhasil sama sekali, ada baiknya Ulun membantui Mama Bella masak kue. Kami akan membuat wadai bangkinang. Adonannya terbuat dari campuran tepung terigu yang dicampur garam, vanili, dan gula pasir serta sedikit air. Kita butuh lebih banyak gula pasir karena buah bangkinang ini sangat sepat. Aduk-aduk semua bahan sampai merata. Oh ya, selain itu, kita juga perlu kelapa parut muda sebagai campuran. Ujar Mama Bella, kelapa yang digunakan haruslah yang muda karena masih ada rasa manis-manisnya loh. Jadi selain mendapatkan cita rasa gurih, kita juga bisa menghasilkan kue yang manis dan segar dengan campuran kelapa muda parut ini. Ini dia yang kada boleh terlupakan, yaitu buah bangkinangnya. Buah bangkinang dicampurkan dengan mengiris-ngiris daging buahnya dan langsung dimasukkan ke dalam adonan. Tekstur bangkinang yang berwarna kuning ini sudah masak, tapi kada lembut. Jadi kalau dicampur dengan adonan wadai ini, kita masih bisa merasakan teksturnya saat dimakan. Semakin banyak irisan buah bangkinang yang digunakan, makin nyaman. Oh iya, jar Mama Bella, buah bangkinang ini biasa dijadikan warga sebagai obat untuk mengatasi sakit perut. Selain itu, tentu saja buah bangkinang dapat menjadi obat perut lapar saat berada di sungai. Ini udah, Bu, ya, buahnya kita. Sudah, ini sudah cukup. Terus apa lagi, Bu? Diaduk lagi? Diaduk. Ke tangan lagi kan? Habis diaduk, nanti dibagi dua. Adonan wadai yang sudah jadi tinggal dibagi dua. Kenapa yuk dimakan? Belum matang. Tadi dicobain, Bu, pakai yang tadi masih manis nih pakai buahnya. Sepet. Kalau sudah kenapa dimakan duluan, belum dimasak dulu? Ini dibagi dua. Untuk memberikan tampilan dan hasil akhir yang berbeda, kita bisa menambahkan sari pewarna makanan agar lebih menarik nantinya. Mama Bella sudah menyiapkan pewarna alami dari hijau dan kuning. Aduk-aduk terus hingga tercampur sempurna pada adonan wadainya. Nah, habis ini baru dimasak kita, jangan dimakan mentah. Lapar, Bu, soalnya Ulun. Dari tadi sudah menangkap iwak kada dapat. Ini pulang malah wadai. Aduk. Lapar berdulu Ulun jadinya. Sabar dulu. Ini sudah kah? Masak dulu. Sudah kah nih? Ya, sudah itu. Sudahlah. Wadai bangkinang ini dimasak dengan cara dibakar di atas cetakan tembaga. Loyang kue berbentuk bulat ini terdiri atas lubang cetakan yang berukuran bulat kecil-kecil. Jadi sekali masak bisa dapat beberapa wadai sekaligus. Oh ya, sebelum adonan wadai dimasukkan, loyang harus dipanasi terlebih dahulu dengan mengolesi dasarnya dengan minyak, biar wadai kada lengket. Cara mencetak sekaligus memasak wadai bangkinang ternyata mudah. Lihat di gaya Ulun lah.
Menikmati hangatnya wadai bangkinang bersama keluarga baru sangatlah menyenangkan. Rasa wadai bangkinang ini manis. Rasa asli buah bangkinang yang sepet bisa ditutupi dengan campuran bumbu dan bahan adonan wadai. Bersama Pak Yani, Ulun menuju kawasan Rawa Kalua yang masih menyisakan air di tengah musim kemarau yang panjang ini. Kami hendak mencari sumber pangan alternatif yang masih dimanfaatkan warga Kalimantan sebagai bahan masakan. Sudah ada tuh Pak Basri dan Bu Warnida di rawa penuh teratai, atau biasa disebut batang tanding. Kedua petani ini dasar sehari-hari cari batang tanding, gasan dijual. Yang kami cari adalah semua bagian tanding yang bisa dimanfaatkan, mulai dari tangkai, bunganya, hingga buah dan umbinya. Kata Pak Yani, semua bagian tanaman air ini bisa diolah menjadi bahan masakan. Ulun penasaran pang, gasan membuktikannya. Kalau teman-teman bagaimana? Oh inggih, ulun pernah membaca kalau tanaman air ini sekalinya unik banar. Karena warna bunganya sangat tergantung dengan kondisi air tempat tumbuhnya. Bunganya makin cemerlang bila tumbuh di air yang sangat berlumpur. Di tengah terik matahari di musim kemarau ini, suasana sekitar rawa menjadi sangat amat panas. Tapi demi bahan masakan yang luar biasa, ulun rela Pak Ai. Kada apa-apa banyak keringat, yang penting bisa makan nyaman. Terima kasih Pak Lah. Sekarang waktunya kita masakan. Pak. Ulun badua Bunisa nah yang menyiapkan bahan-bahan masakan. Ujar ahli masak dari Kalua ini, kita hendak mengolah gangan sasangan. Oh inggih, kalau gangan itu sebutan masyarakat Banjar untuk masakan gulai atau sayur berkuah. Ada banyak macam-macam gangan. Ada gangan karuha, gangan santan batanak, gangan haliling, ataupun gangan asam. Intinya semua masakan berkuah dengan perbedaan jenis bumbu. Bagian yang bisa dimasak adalah petiola atau tangkai daun teratai bagian dalam. Sementara kulit atau pembungkus tangkai teratai harus dibuang karena bisa membuat tekstur sayurnya keras saat dimakan. Bila sudah dikupas, tangkai teratai dipotong sesuai selera. Nah, tapi bunga di ujung tangkainya jangan dibuang, karena ada bagian pangkal kelopaknya yang kawa dimasak. Semua teratai yang dipanen harus dimasak semua. Sayang lo, sudah uyuh-uyuh bacarian. Nah, karena nama masakannya gangan sasangan, yang butuh santan kelapa sebagai kuah sekaligus bahan masakannya. Yang digunakan tentu saja kelapa tua yang mengandung banyak santan dan minyaknya. Dari kelapa parut ini akan diambil santan kental sebagai kuah gangan sasangan ini. Oh inggih, jar Bunisa, gangan sasangan ini biasanya terdiri atas berbagai jenis sayur dan lauk pauk. Habis nih Bunisa akan menambahkan ikan papuyu dan juga umbi. Selain itu kita bisa juga memakai jenis sayuran lain sesuai selera. Kalau batang tanding sudah dibersihkan, sekarang saatnya mengolah bumbu. Bu, Sudah. ubinya sudah dibilas. Sudah. Apalagi Bu? Tuh Ika menyambal pulang. Menyambal, bikin bumbu. Iya, bikin bumbu. Apa aja Bu bumbunya Bu? Baiklah, karena ulun sudah terlanjur lapar banar sudah. Jadi menghaluskan bumbunya, laju-laju bulah. Ada banyak bumbu dapur yang digunakan. Jar Bunisa biar makin sedap masakannya, artinya makin banyak tenaga yang dibutuhkan untuk menghaluskannya. Bawang merah dan bawang putih dicampur kemiri, kunyit dan jahe digiling bersamaan dengan laos. Sebagai penguat aroma, juga ditambahi serai. Semua racikan bumbu ini bisa menghilangkan bau amis dari batang tanding rawa ini. Dek, Nggih Bu. ini aku ndak mendidihkan menjerang santan nih nah. Iya, Ikan Kak. talahkan menyambal tuh sampai lanek. Nggih Bu. Siap Bu.
Udah ini belum, Bu? Nah, Sudah ya? Ini udah masak, Bu ya? Iya. Gangan sasangan dengan batang dan bunga tanding ini nyaman banar. Bumbu dan kuahnya gurih bujur. Dari bahan sederhana yang kada pernah terpikir sebelumnya, sekalinya bisa juga diolah menu masakan yang istimewa.